Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan rahmat dan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita hari ini adalah 3 faktor mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, siapa sih yang tidak mau menginginkan rahmat kasih sayang dari Allah? Pasti kita menginginkan semua rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai rahmat dan kasih sayang Allah ini kita bisa dapatkan yang ini berkaitan dengan harta. Baik, kita simak dulu hadis yang akan saya bacakan ini ya. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad ya. Dikatakan oleh Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dan yang baik, membelanjakan secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Jadi 3 hal ini yang berkaitan dengan harta supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Apa saja yang kita lakukan yang berkaitan dengan harta ini agar rahmat dan kasih sayang Allah bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan harta ini ya, mencari harta dengan cara yang baik atau yang halal ya. Jadi jangan sampai mencari hartanya yang haram. Mencari hartanya tidak memperhatikan rambu-rambu Allah, mencari harta dengan menzolimi hak-hak orang lain, mencari harta tidak memperhatikan apakah Allah ridho atau tidak. Jadi ingin dapat rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ya kita bertebarlah di muka bumi ini mencari karunia Allah, ya mencari rezeki dari Allah, tapi harus mencari rezeki harta yang halal. Karena Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mulk ya, mencari harta, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi ini maksudnya apa? Kita ya dijadikan kita ini bumi ini supaya kita berjalan ya di segala penjurunya supaya kita mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu ya insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Rezeki yang halal itu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Jadi jangan kita merasa bangga mendapatkan pekerjaan itu Allah tidak ridhoi, bahkan dimurkai. Tinggalkan. Carilah pekerjaan, carilah rezeki Allah yang halal, ya, halalan dan thayyiban. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mendapatkan rahmat, ya, dan kasih sayang Allah yang berkaitan dengan masalah harta ini adalah kita membelanjakannya harta secara sederhana, ya. Jangan ketika kita punya harta yang Allah titipkan kepada kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita merasa lagi banyak, lagi lapang, ya, kita boros, naudzubillah min dzalik ya. Jadi belanjakanlah secara sederhana, jangan berlebih-lebihan, apalagi kalau sampai boros ya. Karena apa? Karena Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ya 26-27, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi seorang yang lalu berlebih-lebihan membelanjakan hartanya, ya, kemudian pemboros ya yang kadang dia membelanjakan harta itu tidak sesuai lagi kebutuhannya, bahkan kadang-kadang untuk bergaya-gaya atau untuk pamer-pamer atau untuk menganggap dia itu orang yang
punya harta yang banyak dengan ujub, dengan riya, sehingga nanti tumbuh kesombongan. Setelah itu kadang-kadang berlebihan dari pakaiannya, ya berlebihan dari makanannya, sehingga kadang kalau makan berlebihan kadang dibuang ya, atau kalau pakaian nggak pada ditumpuk-tumpuk pakaiannya, pakaian masih banyak beli lagi, pakaian masih banyak beli lagi, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan ya masih ya tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia membelanjakan hartanya secara berlebihan, dia boros ya, sehingga tidak sesuai lagi ya dengan yang saya butuhnya, melebihi kebutuhannya. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah kalau kita menggunakan harta harus sesuai dengan kebutuhan, bukan kita ingin gaya hidup yang berlebihan, ikut-ikutan, apalagi sampai bangga-banggaan, apalagi sampai bermegah-megahan yang menimbulkan kesombongan, riya, dan penyakit-penyakit yang lainnya, terutama penyakit-penyakit hati ya. Nah, itu harus kita hindarkan, yaitu sifat boros berlebih-lebihan sehingga sampai ke tingkat mubazir. Kalau sudah mubazir, dibuang-buang makanan ya, mubazir ya, makan yang banyak kemudian tidak habis ya, pada makanan itu enak ya, dibuang ya. Pada banyak orang yang perlu kita bantu dari segi makanan, tetapi dia karena saking borosnya, dia membeli makanan berlebihan, tidak diberikan, diinfakkan dengan orang yang membutuhkan, tapi dia makan nggak habis, kemudian makan itu dibuang, padahal makan itu masih banyak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan rahmat ya dan kasih sayang dari Allah yang berkaitan dengan masalah harta ini adalah menabung ketika saat dibutuhkan. Jadi maksudnya ketika kita lagi lapang, ya tadi berkaitan dengan nomor 2 tadi ya, kalau tadi nomor 2 dikatakan jangan boros, supaya apa? Ketika kita ada kelapangan, ada rezeki, ya ada kelebihan, ya ayo disisihkan, jangan dihabiskan, apalagi dari boros tadi ya. Tapi sisihkanlah untuk masa-masa mungkin suatu saat nanti ada kesempitan, suatu saat nanti kita membutuhkan. Apakah nanti ketika kita suatu saat kita mungkin tidak sehat terus, ada masa-masa ketika kita sehat, ayo kita berusaha menyisihkan sebagai rezeki kita ya. Ketika kita ada sakit ya, memang kita tidak menginginkan sakit, tapi takdir Allah ketika sakit kita ada biaya untuk bisa berobat atau bisa dikira yang lain. Jangan sampai ya itu tadi ya, kita tidak punya sama sekali ketika berlebihan, ketika punya tadi boros tadi, sehingga ketika membutuhkan tidak memiliki apa-apa lagi. Karena apa? Karena yang ketiga tadi, ketika kita punya kelapangan ditabung ya, punya agak kelebihan disisihkan, sehingga nanti ada masa-masa sulit kita tidak merasa kesulitan. Kenapa? Karena kita masih ada yang bisa kita pergunakan, masih ada yang bisa kita pakai, dan kita tidak memberatkan dan tidak menjadi beban orang-orang sekitar kita karena kita pandai menabung. Menabung bukan berarti kita kikir, menabung bukan berarti kita tidak memperhatikan di sekitar kita, tapi menabung di sini supaya kita tidak boros, menabung di sini supaya kita bisa menyisihkan masa-masa sempit kita, masa-masa nanti suatu saat nanti roda ini berputar, kehidupan ini berputar. Insya Allah kita berharap kita selalu dalam rahmat dan karunia Allah bisa melakukan 3 hal tersebut yang berkaitan dengan harta. Saya ulangi, yang pertama kali adalah mencari harta yang halal, yang kedua adalah tidak boros atau berlebihan, yang ketiga menyisihkan sebagian harta ketika dalam keadaan lapang sehingga bisa dipergunakan ketika ada masa-masa sulit kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakin masih banyak kurangnya karena memang keterbatasan ilmu yang saya miliki. Pada Allah mohon ampun, astagfirullahaladzim. Pada para pemirsa semua, penonton semua, saya minta maaf lahir batin. Alhamdulillah fala takuna minal mutarin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.